adek kandung lo aja gue nggak betah, gimana laki lo? Fania. Fania ini akan menikah 1 minggu lagi. Tapi menjelang pernikahannya udah tinggal 1 minggu lagi, 2 minggu terakhir ini calon suaminya hilang kontak, gak ada kabar, gak bisa dihubungin. Jadi ini kita udah mau deket rumahnya nih, Nes? Ya ini, jadi kita udah lagi jalan menuju rumahnya. Jadi klien kita hari ini tuh, Mas Uya, dia namanya Fania. Nah Fania ini bingung banget dia harus gimana karena dia seminggu lagi udah mau nikah. Kita melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar di situ. Jadi tadi kita ngelihat apa itu? Kayak cewek itu ngambil uang secara paksa dari dompetnya Fania. Udah gitu juga dompetnya dilempar. Dan wanita itu pergi ke arah kita. Ini apaan nih kamera? Enggak, kita mau ketemu sama... Ika, balikin Siapa? uang kakak Ika. Itu tadi, oke. Enggak, kita ngobrol di dalam aja ya, Mas. Iya, oke. Ya, silakan masuk, Mas. Dari situ Fania mengajak kita untuk masuk ke dalam. Fania tadi itu siapa? Kamu berantem sama siapa tadi? Itu adek aku, Kak. Dia emang kayak gitu. Jadi ternyata itu adalah adiknya. Adik kamu? Adek aku. Kurang ajar banget sama kakaknya begitu. Aku juga nggak ngerti, Kak. Dia baru-baru ini kurang ajar sama aku. Sampai lempar dompet kamu kayak Iya, jadi selama ini aku udah ngasih uang ke dia dari orang tua ditransferin. Aku udah kasih hak dia, tapi dia tiba-tiba tadi maksa untuk minta uang aku lagi. Sering apa jarang? Baru akhir ini, Kak. Tapi kurang ajar sih menurut saya. Seorang adik bersikap sekasar itu sama kakaknya. Dan saya masih penasaran kenapa tadi adiknya mengambil paksa uang dari dompet kakaknya. Oke, sekarang kita bahas. Kita masalahnya bukan adik kamu kan ya? Ya, kita mau tanya nih soal kamu kan ngelapor ke kita soal pacar kamu. Nah, kamu coba ceritain sebetulnya tuh ada apa sih sama pacar kamu? Iya, jadi gini loh Mas, Mbak. Iya. Aku itu seminggu lagi mau merit. Cuman aku udah pacaran itu udah lama, udah hampir 2 tahun. Udah tunangan juga. Nah, selama 3 bulan ini, aku itu udah agak renggang hubungan aku sama dia. Tapi baru bener-bener lost contact ini di 2 minggu akhir ini. Dia Lost contact, gak ada kabar nih 2 Lost minggu contact sama ini. sekali gak ada kabar. Nikahnya kapan? Nikahnya minggu depan, seminggu lagi. Nikah minggu depan, 2 minggu gak ada kabar sih. Tapi kamu telepon nggak bisa? Aku telepon nggak bisa, aku samperin ke kos dia nggak bisa. Terus aku tanya ke teman-temannya dia nggak ada kabar. Fania cerita, kalau 3 bulan terakhir ini memang calon suaminya ini udah mulai menghindar. Udah mulai menjauh. Namun parahnya 2 minggu terakhir ini hilang gak ada kabar. Padahal pernikahan tinggal minggu depan. Biaya pernikahan semua aku yang tanggung. Sekarang masalahnya dia juga nganggur, Mas. Lu mau nikahin cowok pengangguran gitu? Ya aku udah cinta gimana? Wah, mau makan batu lo. Oke, ya udah gini aja. Intinya adalah pacar lo lost contact. Iya. Lo gak punya kecurigaan apa-apa? Selama ini sih aku belum nemuin apa-apa. Cuman makanya ini aku minta bantuan Mas Uya sama mbaknya untuk datang ke sini. Oke, dia tinggal di mana? Dia ngekos. Ngekos. Udah pernah datang ke kos-kosannya belum? Sering. Tahu kan berarti alamatnya aku ya? Tahu. Ada. Nggak pernah ada. Dibilangnya apa katanya? Kata tetangga juga untuk tunangan kamu nggak pernah ada di kosan. Nggak pernah di kosan? Nggak pernah ada di kosan. Ya udah, yuk. Sekarang kamu pakai sepatu segala macam, Kamu kita coba siap-siap, cari tahu. kita langsung ke sana aja. Ya, dia tunggu sini ya. Kalau menurut gue sih ya, kita sih nggak usah nyari tahu. Ya gue rasa sih emang cowoknya udah nggak niat kawin sama dia. Tapi kita belum tahu juga Mas Uya. Tapi menurut aku sih dia miris banget ya. Udah adiknya kayak gitu, pacarnya juga ninggalin dia, nggak ada Nanti kabar. kalau cari suami harus yang baik gitu, kayak aku gitu. Ya apa sih pada protes? Namanya orang usaha, siapa tuh nyangkut ya kan? Mas, Mbak, aku udah siap. Oke, sekarang kamu tahu kosannya ini alamatnya tahu kan? Tahu kok, aku tahu. Kita Tapi kita ngapain ke sana? Percuma. Loh, kenapa emang? Aku setiap hari ke sana dia nggak pernah ada.
Ya bilangnya kan, kata orang kosannya kan. Iya, cuman kalau kita kesana lagi pagi ini udah malam. Paling nggak kita coba cek dulu, kita kesana aja deh. tanya-tanya sama Tenang warga aja. sekitar atau Kalau nggak, gimana. kalau kita nggak kesana nggak nanya, kita nggak ada Iya. informasi apa, kok bingung. Oke, Ya kan? Tapi sebelum kita keluar komplek, Fania meminta kita untuk berhenti dulu di sebuah rumah yang jaraknya ada sekitar 2 blok dari rumahnya Fania. Masih satu kompleks sih. Assalamualaikum, Mia. Mi, gue mau nitipin kunci dong. Soalnya kan gue sama adek gue pergi. Nah, Kenapa sih malam sini gue lagi gak enak badan? ya sumpah sorry gue nggak tahu kalau nggak enak badan. Ya nanti kalau antara gue atau adek gue duluan yang pulang kan kunci ada di lo ya. Ya udah, thank you ya. Cepet sembuh lo. Itu tadi, siapa tadi? Itu Mia. Mia, itu? Sahabat aku. Oh rumahnya satu komplek Iya, ya, satu komplek sama kamu. Oh, kamu tadi ngapain sih nitip kunci jadi? Iya, jadi kalau aku itu emang kebiasaan gitu mas. Kalau misalkan aku pergi atau ada aku yang pergi, aku titip kunci ke dia. Oh, karena gitu. nanti duluan pulang kan. Ya udah, ayo, oke. Iya. Yuk, ya kita ke kosannya cowoknya ya. Langsung ya kita. Yuk. Sesampainya di situ, pas kita turun, sesampainya di depan kamar kosnya Fajar, kita melihat Bentar. Lo siapa? Gue lagi nyariin si Fajar. Gue calon istrinya Fajar. Lo kenal dia nggak? Enggak. Lu calon istrinya Fajar. Iya. Bilang si Fajar suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Kalau nggak sekarang juga, pokoknya surat-surat jaminan-jaminannya bakal jadi milik gue. siapa? Ini Fajar terlibat hutang apa? Hutang piutang apa? Ada orang marah-marah nyari Fajar dan tentunya Fania juga kaget. Berarti lu calon istrinya Fajar ya? Iya. Berarti lu Cynthia ya? Hah? Cynthia siapa? Oh bukan, berarti sorry. Nah, yang nagih utang ini sempat salah nyebut. Dia sempat nganggep bahwa calon istrinya Fajar itu adalah Cynthia. Jadi dia pikir Fania ini adalah Cynthia. Dia sempat salah nyebut, tapi ternyata dia kayak, oke, sorry kalau salah gitu. Dan di situ Fania juga kaget, siapa Cynthia? Pokoknya kalau lu ketemu si Fajar, suruh lunasin utang-utang gue sekarang. Cowok itu pergi, Fania menggedor kamar kosnya Fajar. 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 Fajar, keluar kamu Fajar. Tapi tidak ada jawaban. Udah gini. Gua rasa dia ada di dalam. Cuma, sini. Dia nggak mau keluar. Gak tau Fajar menghindari yang tadi yang nagih utang, apa juga ngindarin lo, apa ngindarin dua-duanya. Berarti calon suami lo ini bermasalah. Cuman seenggaknya ini Ya ada udah. mobilnya, Mas. Kita bikinnya seolah-olah kita pergi dulu dari sini. Kita bikin seolah kita gua ngomong agak keras, biar dia dengar. Ya, nanti kita tunggu di mobilnya dia keluar apa enggak. Siapa tahu dia pikir kita pergi, dia keluar. Udah gitu aja deh. Oke. Ya udah deh, orangnya kayaknya nggak ada. Kita pulang ke rumah aja yuk. Yaudah yuk, kita pulang deh. Lalu saya berpikir untuk gimana kita tunggu aja di depan. Saya yakin Fajar itu udah di dalam karena saya pegang kap mobilnya itu masih panas kayak baru nyampe. Artinya kan Fajar ada di dalam. Aku yakin dia pasti ada di dalam, Mas. Aku yakin. Tuh. Nah benar saja. Gak lama kita ngintip dari depan, tiba-tiba pintu kos terbuka dan Fajar keluar dari situ. Tapi kayak buru-buru gitu loh, Nah, Mas. aja dia langsung Fania melabrak Fajar. Fajar! Apa-apaan kamu? Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Aku tanya ke kamu apa? Iya. Karena kenapa lo bisa ngilang ya selama 2 minggu ini nggak bisa dikontak sama sekali? Padahal lu minggu depan nikah. Iya. Tapi Fajar ini malah memberikan alasan yang nggak masuk akal. Dia tuh gak pernah ngertiin aku, Mas. Apa? Aku nggak ngertiin kamu apa. Maksudnya tahu kan, kalau calon pengantin cewek sama laki harus dipikir dulu kan, nggak boleh ketemu. Iya. Ya nggak boleh ketemu sih nggak boleh ketemu. Tapi kamu bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Iya beda. Harusnya lo bisa tetap komunikasi. Maksudnya itu apa? Beda mas. Kita ini mau nikah. Kalau Kita dipingit, pasti ketemu. kalau dipingit itu nggak ketemu berapa hari sebelumnya. Kalau lo ngilang. Iya kalau lo ngilang beda sama nggak ketemu, lo dihubungin nggak Setiap bisa. hari aku ke kosan kamu nggak pernah ada di kos. Ya kalau dipingit ya jelas kalau dipingit itu emang nggak boleh ketemu itu beberapa hari sebelum pernikahan. Tapi bukan berarti nggak bisa kontek-kontekan, bukan berarti nggak ada kabar, nggak ada telepon. Ini kan dia yang menghilangkan diri. Aku mau nanya sama Pelan-pelan, kamu. ya. Kamu punya utang apa? Sekarang Utang jelas-jelas. Enggak, sekarang jelas-jelas. Biaya pernikahan semua aku yang nanggung. Kamu utang Ya, terus apa kalau lagi? kamu yang biayain kenapa emangnya? Ya, kamu nggak tuh apa-apa cowok. sih. Udah ya? aku males aku bicara sama kamu tuh gak pernah ngerti aku. Kamu yang nggak pernah ngerti aku. Udahlah, kita batal nikah lah. Hah?
Lu, batal nikah. Keluar nggak? Fajar pergi naik mobil, Fania pun mengejar Fajar, namun... Mas, dia pergi, Mas. Kejar naik mobil cepetan. Tim, motor, naik motor dulu. Ikutin naik motor dulu, biar nggak ketinggalan, naik motor dulu. Oke, kita ikutin. Ada motor yang udah ngejar mobil Fajar duluan, jadi biar kita nggak kehilangan jejak. Kita ikutin mobil Fajar sampai akhirnya kita melihat mobil Fajar berhenti di pinggir jalan. Dia berhenti. Stop, dia berhenti. Di pinggir jalan ngapain ya? Dia nggak ada orang, nggak ada apa. Loh, itu dia nelfon siapa ya? Jangan-jangan dia nelfon siapa untuk janjian Di sini. di pinggir jalan. Tapi kenapa harus di pinggir jalan? Mungkin supaya nggak ada yang lihat atau gimana? Ya, tempatnya aneh sih untuk janjian sama orang di tempat kayak begini di pinggir jalan. Artinya nih ada yang disembunyikan. Iya, misterius nih. Ini kita bingung, dia nungguin siapa? Apa mungkin dia nungguin selingkuhannya? Atau mungkin dia ingin bertemu siapa? Dan tiba-tiba benar saja culas seorang laki-laki, dan ternyata laki-laki itu adalah... Itu siapa yang Mas datang, Mas? Tiba-tiba, Mas. Itu bukan cowok yang tadi. Itu kan yang lagi utang kan, ya? Iya. Loh, itu kan orang yang tadi, jelas ya orang-orang yang tadi yang nagih hutang tadi. Ngapain ngobrol di pinggir jalan itu, dan kayaknya nggak ada perdebatan apapun. Sampai yang lebih mengejutkan dan membuat pertanyaan besar lagi di kepala kita adalah tiba-tiba laki-laki tersebut memberikan sebuah kotak merah. Itu apa? Apa isinya? Mereka lagi transaksi apa? Kok saya masih berpikir, coba bayangin ya, malam-malam di pinggir jalan, mencurigakan, ada menyerahkan benda, barang apa coba? Kalau bukan barang terlarang. Itu dia mencar loh, Mas. Nah, itu penasaran banget nih sama kotak merah. Iya. Sekarang kita mau kita mana? Mau kita ikutin cowok yang tadi ngasih kotak apa kita ikutin? Ikutin cowok gue. Oke, ya udah, oke. Sampai akhirnya Fajar berhenti di sebuah tempat, dan itu adalah sebuah tempat kayak tempat tongkrongan. Ini kayak tempat tongkrongan ya? Kamu tahu? Enggak, aku nggak tahu. Hah? Tempat ini aku nggak tahu. Tongkrongan apa? Aku nggak tahu sama sekali. Ya wajar sih kalau cowok nongkrong gitu ya. Loh, itu ada cewek. Tiba datanglah seorang wanita, dan itu adalah... Lah, itu ada aku, Mas. Sekarang aku tanya, adik kamu sejak kapan jadi kayak begitu tuh, maksa kayak tadi? Baru-baru ini sih. Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini. Nah, kenapa baru-baru ini? Sementara belakangan ini juga pacarnya aneh, dan adiknya juga mulai aneh. Ini bersamaan, ini berarti ada hubungannya antara adek lo, perubahan adek lo sama perubahan pacar lo. Kita bingung dong, ada hubungan apa antara adeknya Fania, ya Ika tadi, dengan Fajar. Lalu tiba-tiba kita melihat kejadian yang menurut saya, ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Karena kita lihat Ika, nih Ika adiknya Fania di situ. Loh, itu ngapain sih? Itu dia ngapain ya? Apa sih, malak apa gimana sih adek lo? Enggak, setahu aku dia nggak kayak gitu. Itu baru dicopot-copotin jam, Karena segala selama ini macam. ekonomi dia kecukup dari keluarga aku. Sekarang kenapa orang-orang itu menyerahkan barang-barang ke adek lo? Iya. Iya kan, sama ke cowok lo nih. Nah, lo udah makin fix jual barang haram, mereka itu akhirnya menyerahkan barangnya untuk dapetin barang itu. Nah, apa nih yang dijual nih? Kalau saya sih berpikir ini menjurus kepada... udahlah, saya nggak mau berpikir negatif. No, mereka pergi. Oh iya, Mas. Loh, sekarang tuh kan mereka berdua tuh. Ade lo pergi sama tunangan lo, iya kan? Iya. Ikutin. Kita ikutin lagi, mereka pergi berdua. Fania tentu bingung. Ada apa? Kita masih belum punya kesimpulan. Kita belum bisa tahu ada hubungan apa antara Ika, adiknya Fania, dengan calon suaminya Fania ini. Lalu kita lihat mobil mereka berhenti di sebuah rumah. Dan mereka masuk ke dalam rumah tersebut berdua. Loh, mereka ke rumah siapa ya? Tapi ini bukan rumah cowok lo ya?
bukan. Coba lo ngekos Enggak, di tempat yang tadi itu. Di tempat yang tadi. Lo yakin ini lo nggak tahu ini rumah Enggak, siapa? aku nggak tahu. Dan itu Temennya mungkin bukan? enggak, Rumah temannya enggak? enggak, bukan. Enggak, sekarang lu, kalau gue sih ya, yang gue takutin mereka cuma dua hal di dalam rumah itu. Antara mereka berdua melakukan hubungan terlarang di situ atau jual Nggak mungkin, Mas. obat-obatan Nggak terlarang. mungkin. Itu ada aku sendiri, masa kayak begitu sih? Makanya ini kita belum tahu, kita tunggu aja sampai dia keluar. Kalau nggak keluar, mungkin kita tetap turun aja kali ya. Mereka berdua keluar dari rumah tersebut. Loh, itu mereka Lalu mereka keluar. Dan Fania langsung turun dari mobil melabrak mereka. Kalian ngapain di sini? Aku ada bisnis Kak sama dia. Bisnis apa? Oke. Jelasin. Lu ngapain di sini? Lu adiknya dia kan? Iya. Iya. Duh, ini siapanya? Ya dia gue udah anggap kakak gue sendiri aja kayak abang gue. Tapi jangan mendik-mendik malam-malam lu berdua ke sini. Bawa kotak apa itu? Kepo banget sih urusan dia. Nah, ini rumah siapa? Ini kita lagi bisnis. Bisnis apa lo? Bisnis apa? Lo apa? Jualan barang terlarang? Hah? Dan ini rumah misterius kayak gini, lu bisnis Apa? apa? Misterius, omongan lu tuh nggak isi, ngerti nggak sih? Lo diem ya? Lo marah-marahin gue, omongan lu isi dikit dong. Tenang. Ini malam-malam. Oh kata rumah Pas ditanya bisnis apa, jawaban Ika justru malah membuat kita curiga. Nih jawaban ini nih. Sekarang gue tanya lo bisnis apa sama calon suami gue? gue nggak selingkuh sama siapa. Kita dari tadi tanya Tanya kamu lu ada bisnis kerjaan apa? Lu Bukan malah naik. selingkuh. Berarti sekarang Berarti- malah nah. selingkuh. Padahal emang gak ada yang nanya kan. Pertanyaannya adalah bisnis apa? Bukan lo selingkuh apa enggak sama calon suami gue. Bukan itu kan? Kita tuh udah mau nikah, kamu masih ngikutin keluar-keluar ngapain? Ya kamu kenapa tiba-tiba hilang kabarnya gitu aja? Kalau emang kamu bener-bener mau nikah sama aku, kenapa kayak gitu? Tapi kita ngelihat nih, Ika ini emang dari tadi nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong nyelekit. Sampai Ika ini, adiknya Fania bilang begini nih. Lo nanya kenapa nih? Laki lo hilang. Gue sebagai adek lo kandung, adek kandung lo aja gue nggak betah gimana laki lo. Udah cabut deh. Gua masuk ada kamera-kamera. Lo harus tanggung jawab. Lo harus tanggung jawab, Fajar. Ya, akhirnya mereka pergi, kita bingung kok malah Fajar itu bukan ngajak pulang calon istrinya, Fania malah ngajak calon adik iparnya, Ika, untuk pergi bareng. Fajar. Mas, dia kabur gitu aja, Mas. Motor nggak ada yang ngikutin, kita nggak ada motor ya? Motor kita mana sih, tim kita mana sih? Kita lari lagi ke mobil, namun wah udah kayak kita terlambat nih. Karena motor yang biasanya untuk ngikutin duluan juga lagi nggak ada di situ, nggak tahu kemana. Lalu tiba-tiba dari dalam rumah tersebut keluarlah seorang wanita. Loh. Ibu tenang. Ibu kenapa? Coba ibu tenang dulu. Ibu tenang dulu. Ibu. Fajar kenapa ibu? Ibu tenang. Fajar itu calon suami saya. Ini ibu. Dia kenapa? Ibu kenal Fajar. Tenang, ibu tolong tenang. Ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Ini Kenapa saya ibu dan Fajar ada di sini? Iya, ini rumah siapa ibu? Ini rumah siapa? Ibu kenapa nangis, Bu? Duit saya, uang tabungan saya habis sama pajak. Saya juga mendengar sih, duit apa dibilang tabungannya? Ludes, dia harus tanggung jawab sama suaminya, dinyariin Fajar harus bertanggung jawab. Kita jadi makin bingung, bukannya makin ketemu jawabannya, makin rumit nih, makin ribet nih. Apa hubungannya Fajar dengan ibu tadi? Fajar melakukan bisnis apa? Apa hubungannya dengan adiknya Fania? Karena ibu itu pergi. Ini misterius sekali nih. Ibunya aja nyari Fajar dan dia nangis-nangis ditanya nggak jawab. Dia ngejawab nggak sih? Dia nggak ngejawab Dia sama nggak sekali. jawab, Dia cuma bilang apa tadi, uangnya habis. Fajar mau Tabungannya Fajar. ludes. Tabungannya habis. Mesti Dia ngomong tanya apa sama nggak jawab. suaminya? Aku udah bilang aku calon istrinya dia. Katanya sampai dia udah jual tanah semuanya. Artinya, ya calon suami kamu melakukan apa? Bisnis apa dengan adik lo? Jadi kita belum menemukan jawaban apa-apa. Saat kita mau balik, kita melihat ada seorang laki-laki di atas sepeda motor. Dan kita tanya, Pak mau tanya Pak. Ya? Bapak orang sekitar sini Pak? Ya, sekiranya begitu. Gitu. Ini rumah ini Pak yang pojokan ini, Bapak tahu nggak nih? Rumah ini? Iya, ya ini yang pojokan Ini ini. rumah siapa ini? Rumah Rumah apa? ini orangnya nggak jelas ya. Ah, orang maksudnya orang nggak Maksudnya? Maksud nggak jelas gitu. nggak jelas rumah siapa apa gimana? Ya kalau umpamanya hari Kamis sih banyak mobil-mobil pada parkir di sini. Mobil-mobil apa tuh Pak? Ya macam-macam, cuman saya nggak tahu. Mobil-mobil
mobil-mobil sedan. Mobil bagus? Mobil bagus. Mobil mewah gitu, Pak? Mobil mewah. Kamis parkir Iya, pada ngumpul di setiap sini? hari Kamis ya. Iya. Kadang tuh pada masuk ke sini semua. Masuk ke sini semua room. Terus orang yang turun Bapak lihat? Enggak dilihat mukanya. Maksudnya? Pada begini semua. Oh, nunduk semua masuknya? Nunduk semua. Kayak nggak mau dilihat orang? Nggak mau dilihat orang. Terus ini ada kegiatan apa di dalam rumah tersebut? Kok misterius begitu? Ini dari mana ini? Dari Antv, Pak? Bukan dari kepolisian bukan ya? Bukan. Emang kenapa, Pak? Enggak, masalahnya juga waktu itu ada polisi juga nanya-nanya gitu. Polisi nanya-nanya? Iya, nanya-nanya rumah ini. Oh gitu, Pak. Oh. Wah, nah suami kamu terlibat apa kan? Kita mau pergi, ini ada yang lucu nih. Lucu banget. Tiba-tiba dia nanya soal kamera-kamera. Ini acara masuk TV, Pak ya? Apa? Acara masuk Oh iya TV. masuk TV, kenapa? Mau salam-salam tuh kenapa? Oh, ini mau ikutan kayak mirip artis bisa nggak ya? Oh mirip artis? Oh, Bapak merasa mirip siapa? Kayak Ome Rama saya. Oh, Kayak Ome Rama. kayak kata orang kayak Romai Rama. Menjanjikan kemenangan. Sekarang kayak si itu Raffi Ahmad Oh, tuh. ada yang bilang juga. Iya. Bisa aja Bapak. Raffi Ahmad. Tapi bener sih, Bapak mau ikut acara mirip-mirip artis. Bisa daftar di mana? Oh, daftar nih sama dia aja nih. Dia kebetulan ini direkturnya Antv, Pak. Ya. Iya bisa Pak, bentar Pak. Benar. Iya, nanti kalau direktur Antv nonton gue bisa dipecat dari kantor. Bisa nggak Nisa? Bisa, bentar saya hubungin ya Pak ya, saya Kayak kontak ya. siapa? Mirip siapa? Mirip, Raffi Ahmad mirip. Iya Pak. Oke, dan ini udah sampai rumah. Saya Mia tadi ya? Iya, aku Mia. ambil kuncinya Oke, dulu ya, Mas. cepetan. Mi, Assalamualaikum. Mia, gue mau ambil kunci dong. Apa sih lo ngambil kuncinya malam-malam banget? Udah tau gue lagi gak enak badan. Ya, sumpah sorry ya, gue nggak bermaksud soalnya tadi jalan juga macet banget. Ya, sorry ya. Thank you. Kayaknya bete banget tadi temen lo. Iya, dia katanya kan lagi nggak enak badan Yuk, gitu, yuk, Mas. sambil jalan yuk. Cuman aku bangunin gitu, dia aku gedor-gedor katanya. Nah. Gue tahu gue lagi sakit. Oh, ya udah, kita pulang ke rumah ya. Iya, Bang. Berarti adik kamu belum pulang dong? Belum. Gue pikir bisa malam. Oke, yuk, jalan yuk. Dan ini udah sampai rumah kamu nih. Iya. Oke, kita bertemu lagi besok berarti ya? Iya. Kamu juga jaga kesehatan, kamu juga Iya. kelihatannya pucat loh, Iya, kayaknya nggak lagi apa-apa nggak fit. sih, lagi emang nggak enak badan aja. Jadi kamu Ya udah, istirahat. ya kita ketemu lagi besok udah malam juga nih. Iya, Mbak. Ya, Makasih. oke. Iya, oke. Ya, nanti kita tungguin sampai kamu masuk rumah deh. Tugas yang melelahkan hari ini. Aduh, kita harus istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu, besok kita lanjutin lagi. Iya, kamu mau di rumah aku apa gimana? Aku Oh iya, udah. Mau bahas siapa tahu mau. setelah gue ngedropin si Fania pulang, gue sama Mas Uya pulang lah. Dan di jalan waktu kita lagi mau keluar komplek, kita ngelewatin rumahnya temennya Fania yang tadi dia ngambil kunci itu, yaitu si Mia. Dan secara nggak sengaja gue pas ngelewatin depan rumahnya, gue ngeliat ada mobilnya Fajar. Nah, sekarang balik. Tunggu. Apa sih? Stop. Apa sih? Ini kan, Lu ngapain stop ini di bukan pinggir jalan? mobilnya Fajar. Loh, itu tuh Mianya keluar kok sendirian? Loh, itu tuh Mianya keluar kok sendirian? Loh, itu Fajarnya keluar. Ngapain dia betul-betulin baju ke celana? Ngapain dong Mas Uya? Dia bilang, wah, lu pikir. Enggak. Wah, kacau nih. Dia numpang pipis Mas Uya. Oh, iya juga sih. Numpang ke toilet. Tuh ngobrol ya tuh. Tuh, nah, dari cara dia ngobrol. Fix pacaran selingkuh. Wah, kita harus telepon nih. Jangan dulu, Fania nih, Mas telepon Uya. Fania nih. Tunggu dulu, kita harus selidikin dulu baru kita ngilangin poin. Fania harus kesini, buru-buru kesini biar dia lihat. Itu Fajarnya pergi loh. Hah? Mana ya? Hah? Nah, jangan pergi dulu dong biar Fania lihat nih. Apa Fania kita jemput aja kali ya? Hah? Apa sebaiknya kita ikutin Fajar apa gimana nih Mas Uya? Iya nggak perlu sih, ini ada bukti lah jelas. Iya kan? Besok kita kasih. Sepertinya dia ada sesuatu sama si Mia ini. Iya, apalagi lah. Wah, Fania nggak diangkat-angkat lagi.
Dan nih Fania harus tahu nih, minimal kita kasih tahu nih. Jangan dulu Mas Lia, kasihan dia tuh kondisinya, aku lihat tadi lagi pucet, kayaknya dia juga lagi nggak sehat. Kalau kita kasih tahu, aku takutnya Ini nggak diangkat-angkat juga teleponnya. takutnya dia nanti jadi terjadi apa-apa. Karena dia tadi kelihatannya nggak Ya sehat udah, loh. itu, tapi tadi kita udah rekam gambarnya ya. Udah ya, udah Kita ambil udah bukti ya. Yaudah kita balik aja deh. Hari kedua kita mulai. Sesampainya di rumah Fania. Fania? Itu Fania. Fania ribut sama adiknya deh. Kita melihat Fania dan adiknya sedang bertengkar di pinggir jalan depan rumahnya. Nggak mungkin tetangga tiba-tiba masang ini di depan rumah kita. Kenapa kakak netizen sama aku? Kenapa tuh? Ya aku nyalain siapa lagi kalau bukan nyalain kamu. Ya masa tiba-tiba nulis kayak gini di depan rumah kita? Are. Oke, ini apa sih ribut-ribut apa sih? Ya. Hah, kenapa? Bener-bener nih jadi adek. Aku kurang apa ngasih ke kamu? Enggak, aku nggak pernah netting Oke, kalau tunggu. misalkan Gila, nyebut deh lo. Bla. Ribut-ribut depan orang ini malam-malam loh. Hah? Dianya mas, tiba-tiba apa-apaan ini ada kayak ginian di depan pintu rumah. Kalau lo kurang duit, bilang jangan lu cari jual rumah ini. Ngomong sama tembok deh, nggak jelas kok lu. Fania menuduh adiknya yang menaruh papan menjual rumah tersebut. Tapi adiknya nggak ngaku. Dia ngotot. Sampai tiba-tiba Fania teringat sesuatu dan dia menarik adiknya masuk ke dalam rumah. Lu kebanyakan drama atau nggak? Kamu ikut aku ke dalam. Ya kenapa sih? Ya udah nggak usah pegang-pegang. Ayo ikut, nggak mau. Kenapa nggak mau? Berarti kamu ngerasa emang kamu ada apa-apa di balik ini. Kenapa sih lo berantem apa sih? Hah? Mas bisa nggak usah ikut campur urusan keluarga saya? Ini apa Rumah dijual, lo yang mau jual rumah ini gitu? Ya enggak lah. Apa Lah kakak kalau lo? kakak gue sama aja duduk-duduk. Wah itu bener-bener adiknya nyolot banget sih ngeliat kita. Saya ajak ngomong dia kayak bener-bener nyolot. Tiba-tiba terdengarlah teriakan dari dalam kamar. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan gak lama Fania keluar dan dia bilang, Perhiasan kakak hilang. apa hilang apa? Perhiasan aku hilang, Mas. Ya Hilang. mana gue tahu. Di rumah ini cuma ada lo sama gue. Siapa lagi kalau bukan lo yang ngambil semuanya? Ya mana gue tahu. Masalah rumah ini dijual, sertifikat. Kemarin lo minta mohon-mohon sama gue untuk sertifikat itu. Sekarang sertifikat itu Oh tunggu, hilang. intinya lu pernah minta sertifikat ke dia. Dan ini rumah dijual, lu gak tahu siapa yang nulis? Gak tahu, aku Ya berarti nggak tahu lu sama kali. Apaan sih lu jangan memperkeruh. Gue nggak pernah masang ini nih kayak gini. Apaan? Gak usah Fania. Di pikiran saya, yang terlintas di pikiran saya pertama adalah, ini pasti adiknya. Karena di rumah itu kan cuma tinggal mereka berdua. Lu kena narkoba ya? Pakai narkoba lu ya? Lu punya mulut tuh jaga ya. Loh, Narkoba. Ya kayak kemarin lu butuh duit, langsung ngerampas duit kakak lu kayak gitu. Ya emang gue nggak punya urusan lain apa? Sekarang Lo gini, kenapa sih? Mama papa masih transferin lo sebulan. Kenapa lo tiba-tiba ngerampas uang gitu aja? Gue tuh- lo adek gue ya, gue bebas dong nasihatin lo kayak gini. Ya, harusnya gue nggak usah jadi adek lu. Ya udah lo pergi dari rumah kalau misalkan lo nggak mau jadi adek gue. Hak lo apa? Gue yang kuasa rumah ini, gue yang kuasa Oke. ngurusin lo. ya mungkin ada hubungannya karena tadi Fania sempat bilang bahwa adiknya beberapa hari lalu sempat menanyakan soal sertifikat rumah. Sekarang sertifikat rumah hilang. Siapa lagi yang ngambil? Tapi untuk apa? Apakah ada hubungannya dengan yang kemarin kita lihat? Calon suaminya Fania, dengan adiknya, dengan ibu-ibu yang kemarin malam menangis di rumah tersebut. Saya, tabungan saya, rumah saya, mobil saya habis. Ya kenapa ibu tolong jelasin sama saya? Lo ngaca. Sirah gini. Apaan sih lo yang megang-megang? Ih, gue megang-megar banget lo. Dasar, ada yang nggak tahu diri. Ika pergi dari situ dengan nyolotnya. Tiba-tiba, Kamu kenapa? Aku butuh tisu dong. Tisu. hidung kamu berdarah? Gue lihat Fania mimisan tuh kan. Gue udah curiga banget. Gue udah lihat dari sebelumnya Fania nih kayaknya kelihatan gak sehat dan dia tuh kayak pucet banget. Kayaknya jangan-jangan nih dia sakit. Gue lihat ternyata dia mimisan, bener aja. Keluarin nih, jangan di. Oh, nggak apa-apa, ini aku paling kayak panas dalam terus kurang minum. Tuh banyak air loh darahnya loh. putih, Terus nggak apa-apa, Itu aku darahnya ke dalam banyak dulu loh. ya kak. Saya jadi bingung, saya serba salah nih. Jadi sebetulnya kita sudah punya agen penggoda namanya Amel. Amel ini selama beberapa hari terakhir ini sudah kontek-kontekan dengan Fajar. Dan Fajar merespon.
Dan hari ini, malam ini, mereka akan janjian ketemu di kafe yang udah kita setting. Aku udah curiga pasti dia tuh lagi nggak sehat maksudnya. Dari kemarin. Tapi saya tanya baik-baik, apakah kamu masih mau tahu tentang calon suami kamu atau tidak? Udah. Udah kok, udah. Udah apa serius nggak apa-apa. Oke, yuk sekarang gini aja. Udah gini. Kita akan buktikan, tapi sekarang lu mau ikut apa? Gue nggak tahu deh, lu masih sehat? Lo sehat ya, kita lanjutin investigasi kita, tapi lo bener sehat. Karena lu harus melihat nih bagaimana calon suami lu sifatnya yang sebenarnya. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, yang penting aku mau tahu kenyataannya aja, Mas. Biar aku lega, biar aku kayak udah nggak ini lagi. Dan Fania pun bersedia. Mas, ini kita mau kemana sih? Kita akan menuju ke sebuah kafe di mana nanti lo akan melihat calon suami lo akan bertemu dengan seorang agen penggoda. Bentar, maksudnya agen penggoda itu apa? Nah, jadi gini, kita sudah menyiapkan agen penggoda untuk ngetes kesetiaan pacar kamu. Jadi sebenarnya motif dia nih apa gitu? Emang dia buaya, selingkuh sama perempuan, atau memang ada bisnis-bisnis yang mencurigakan yang dia jalani kita Tapi nggak kenapa tahu. harus pakai agen? Nah, udah nanti kita sampai sana dulu nanti kita semuanya bisa jelasin, terjawab. ya. Sesampainya di kafe tersebut, Fania masih bingung buat apa kita ada di sini. Langsung saja saya jelaskan dan saya panggil penggoda kita, Amel. Oke, Amel. Jadi lo udah kontak-kontakan sama Fajar beberapa hari ini ya? Udah. Sekarang lebih sering dia yang nelfon kamu ya katanya? Iya. Apa aja yang diobrolin? Iya, dia tuh nanya-nanya bapak aku tuh kerjanya apa. Oh gitu? Terus, aku orang kayak apa bukan, ya udah aku bilang aja kalau aku tuh orang kaya. Terus habis itu dia ngelakuin apa lagi? Anehnya tuh dia langsung kayak berani-beraninya mau minjem duit sama aku, minta transfer. Enggak, dia minta transfer ke kamu, terus berapa puluh juta? Iya, dia minta transfer aku tuh 20 juta. 20 juta? Iya, 20 juta. Buat apa? Itu buat apa? Dia sih bilangnya mau ada bisnis sama aku. Lalu kita minta Amel untuk masuk ke dalam kafe dan penjebakan pun dimulai. Oke, Mel, kalau dengar lo kedipin mata lo, Mel. Fajar tiba di kafe tersebut. Oke, oke. Nih, oke, ini cowok lo datang. Hai, iya. Aja. Bener aja, baru aja nyampe pembicaraan pertama dia langsung nanya soal Amel kesini naik apa. Naik apa kesini? Langsung nanyain. Nanya, kamu naik mobil apa? Emang kenapa? Kamu nanya aku naik apa? Lalu saya minta Amel justru untuk sedikit berbohong. Kita ngerjain. Tadi kan dia berharap Amelnya orang kaya. Kita suruh bilang Amel kesini naik ojek. Kamu naik ojek? Mukanya langsung cebrut. Langsung beda ya? Enggak deh, yang aku dianterin supir aku. Oh iyalah, nggak mungkin kali cewek cantik kamu mau naik ojek. Emang kenapa? Ya ntar kamu kena debu di jalan. Gimana? Wajah kamu yang cantik ini jadi rusak loh. Oh, kamu bisa aja deh. Gombal banget. Nggak boleh ada Bener ya? Udah bener-bener nih, Mbak. setitik debu pun yang mengotori wajahnya. Dia nggak pernah loh ngomong kayak gini ke aku. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Oh ya, katanya kamu mau ngomongin bisnis sama aku. Iya, aku mau ngomongin bisnis kita. Terus? Ya gimana? Kamu ngomong-ngomong punya deposito berapa? Nggak, lo bilang aja tabungan sih banyak. Aku ada tergantung deposito di bank mana. Yang paling kecil sih deposito aku ada sekitar 5 miliar lah. Dikit sih, aku cuma ada 5M lah. Langsung matanya, wow. Bener kan? Dia ngajakin Amel ini untuk menanamkan duitnya, untuk mentransfer semua uangnya untuk sebuah bisnis. Tapi saat Amel tanya bisnis apa, dia jawab. Emang kita mau bisnis apa? Adalah bisnisnya bisa muterin uang cepet pokoknya deh. Ya, tapi selama ini kamu tahu nggak pacar kamu ini? Kamu bilang pacar kamu pengangguran kan? Iya, dia pengangguran setahu aku selama 2 tahun ini. Dia nggak punya apa-apa. Berarti dia punya bisnis di belakang kamu yang misterius yang kamu Dan nggak aku tahu. nggak tahu ini bisnis apa. Tiba-tiba Fajar perhatiannya atau matanya menuju ke cincinnya Amel. Boleh aku lihat nggak? Oh, buat apaan? Aku suka aja ngeliat yang indah-indah. Buat apaan Aku kok? lihat aja. Lihat buat apa sih? Gak apa-apa, aku lihat aja. Tapi balikin lah, ini Aku lihat dulu sebentar. Enggak, lo ambil lagi cincin, bahaya. Lo ambil. enggak, aku tuh nggak bisa kalau misalnya nggak glamor gitu kan aku nggak bisa, aku harus pakai perhiasan. Untung keambil. Tapi ini konyol nih. Waktu dia nanya, papanya Amel ini lagi di mana, dia mau ketemu nih sama papanya Amel. Amel bilang, Oh iya, papa kamu ngomong-ngomong kerja apa ya?
Papa aku ada kerja sih, dia sibuk banget. Sekarang aja dia lagi di Milan. Oh, Milan Amerika. Milan Amerika. Iya, yang sebelahnya tornado itu kan? Negara tornado emang ada, yang ada tornado tuh angin. Tornado. Kapan aku bisa ketemu papa kamu? Dan Amel nanya dong, mau ketemu papa aku sebetulnya mau ngapain, mau ngomongin bisnis atau apa? Jawabannya, ini gombal zaman now. Lihat nih. Bukan lah. Aku pengen ngomong sama papa kamu, kalau aku pengen lamar kamu. Beneran. Ini nggak beres. Minggu Ini depan bener-bener nggak beres. lu mau Minggu depan nikah. aku mau married sama Dia gombalin orang mau nikahin dia. Tiba-tiba kita dikejutkan, datanglah seorang wanita yang masuk ke situ tiba-tiba dan melabrak Fajar. Dan wanita itu adalah Jelasin kayak gimana lagi? Oh, mas, itu Mia. ini Mia siapa Mia? Ini Mia tetangga aku, Oh, mas. oh, Ini orang yang aku titipin kunci. Itu adalah Mia. Makanya dari kemarin tuh gue udah curiga banget pas gue ngeliat Fajar ada di rumahnya Mia. Berarti cara nggak langsung sahabat aku pacaran sama calon suami aku, mas. Sekarang kayak gini deh, kalau emang kamu udah gak sama aku, balikin perhiasan aku sama uang aku. Itu ntar dulu itu ngomongin. Aku lagi juga sama dia. Yang lebih mengagetkan lagi ternyata Mia pun sudah menyerahkan uang dan perhiasan ke Fajar. Wah, makin besar kecurigaan kita. Ini ada bisnis apa? Fajar itu mengumpulkan uang-uang dan perhiasan dari cewek-cewek. Ini untuk apa? Tiba-tiba Fajar menerima telepon dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Loh, Didi langsung cabut. Oke, Mel, biar lo situ. Didi cabut, kita ikutin. Enggak, lo duduk sini. Udah jalan. Sampai kehilangan. Kita ikutin dan ternyata mobil Fajar itu mengarah ke arah rumah misterius yang kemarin malam kita datangi. Loh, ini kita menuju belok kiri ini kan menuju ke rumah yang semalam ya? Iya, Rumah yang ada ibu-ibu nangis-nangis itu kan? Itu rumah misterius. Iya. Kok Oke, nah berarti kita sekalian nih kita pengen tahu nih rumah apa, ya kan? Iya. Dan apakah adik lo juga ada di sini? Dan benar saja mobil Fajar berhenti di depan rumah tersebut. Fajar turun, Fania juga melabrak turun dan di depan rumah tersebut bukan hanya Fajar. Kita melihat dua orang lain dan dua orang tersebut adalah Ini apa? Ini lagi. sekarang jelasin. Lo bukannya orang yang waktu itu nagih utang di depan kos-kosan dia. Sekarang ini, hubungan lo berdua apa? Gue cowoknya dia. Oh, apa? Cowoknya dia. Sekarang jelasin. Lo bukannya orang yang waktu itu nagih utang di depan kos-kosan dia. Sekarang ini, hubungan lo berdua apa? Gue cowoknya dia. Oh, apa? Cowoknya dia. Loh, kita baru tahu ternyata itu adalah Tio, pacarnya Ika. Fani aja nggak tahu kalau Ika punya pacar. Kamu tahu ini pacarnya adik kamu? Enggak, aku nggak tahu Kamu sama nggak sekali. kenal? Nggak tahu, karena dia nggak pernah cerita apa-apa tentang pacarnya dia ke aku. Oke, lo pacarnya dia. Iya, gua pacarnya. Oke, sekarang lo di sini ngapain nih, tempat apa, rumah apa, dan lo ngapain ke sini? Oke, jelasin. Maksudnya apa? Lo ada urusan apa sama dia? Sekarang mana balikin uang sama perhiasan gua? Hah? Sebentar. Perhiasan apa ya maksudnya? Gue itu ngasih perhiasan ke dia Terus? Sama apa? Uang. sama Sama uang. uang. Oke, Iya. terus? Terus? Dan sekarang nggak tahu, nggak pernah diganti. Ternyata Tio pun ngasih uang dan perhiasan ke Ika. Oke. Iya, perhiasan, uang lo di gue. Tapi sekarang udah enggak, gue kasih ke dia. Loh, artinya Ika ini terlibat juga dong. Ika ini berkomplot, bersekongkol dengan Fajar. Kita belum paham, ini ada bisnis apa? Ada persekongkolan apa? Sekarang buat apa? Nah iya, buat apa? Oke. Uang perhiasan udah gue kasih ke yang Joko. Yang Joko tuh siapa? Yang Joko Uang lu tuh pada siapa? bisa dilipat gandakan sama dia. Yang Joko bisa melipat gandakan Iya. uang gimana Iya, maksudnya? siap. 2018 Gila lo lo. masih... Ih, kamu bener-bener parah ya. Tahun 2018 masih ada yang percaya bahwa orang bisa melipat gandakan uang. Aku juga pengen kaya. Aku capek kamu remehin mulu. Kamu hina-hina. Aku bilang pengangguran lah, nggak punya pekerjaan lah, apalah itu. Kalau kamu nggak suka mau aku ngeremehin hina-hina, kamu seenggaknya cari kerjaan yang halal. Jangan dengan cara kayak gini Oke. dong. Kok lo pengen kaya, terus lo percaya ada Mbah Joko, siapa? Eyang Joko ya, yang katanya bisa lipat gandakan duit, dan lo juga percaya gitu?
Awalnya sih gue nggak percaya, tapi karena gue cinta sama dia, jadi gue kasih semua uang dan perhiasan gue ke dia. Tapi sebenarnya gue tuh gak cinta sama lo. Gue sayang sama dia. Apa? Fania kaget dong. Jadi selama ini Ika adeknya dia itu Bukan berarti selama ini apa yang gue pikirin itu bener, Dek. Lalu sebagai adek gue seharusnya lu sadar diri gitu loh. Jadi gimana sih? Jadi lo cuma manfaatin dia supaya dia ngasih hartanya ke lo buat lipat gandakan. Sementara lo sayang sama pacarnya kakak lo. Iya, lo kenapa? Iya, tapi gue gak pernah cinta sama lu. Gue cinta sama dia. Gue cuma manfaatin lu doang supaya deket sama dia. Sakit tuh gue rasa lo emang bener-bener. Lu yang sakit, punya perasaan sama calon suami kakak lo sendiri. oh ternyata kita baru tahu Fajar pun tidak mencintai Ika. Dia hanya memanfaatkan Ika untuk disuruh mengumpulkan uang dan perhiasan dari cowok-cowok. Tapi buat apa? Lo bener-bener ya, lo udah ngebohongin gue, lo ngebohongin adik gue. Lo mau apa lagi? Lo mau apa lagi? Gue tanya. Kamu bakal kaya. Aku lihat. Kaya dengan hasil kayak Aku lihat gini. aku lihat yang dulu. Tiba-tiba Fajar masuk ke dalam rumah tersebut mencari Eyang Joko itu dan kita tungguin di depan. Kita pengen tahu bener nggak nih uangnya berlipat ganda. Tapi tiba-tiba Joko nggak ada. Mas, Mbak, lihat Mbak. Gimana Apa maksud ini lo? maksudnya? Eyang Joko nggak ada di dalam? Hah? Udah nggak ada siapa-siapa di dalam, Mbak. Tuh. Jelas penipuan. Eyang Jokonya udah nggak ada di situ. Rumah itu udah kosong. Perhiasan raib. Dia harus bertanggung jawab dong atas barang-barang atau uang-uang yang udah dia kolek, udah dikumpulkan. Gue nggak mau tahu ya, pokoknya lo harus lunasin utang-utang lo sekarang juga. Gue juga ketipu, yo. Kalau enggak, rumah lo bakal gue sita sertifikat rumah. Bentar. Apa? Sertifikat rumah? Emang dia punya rumah? Jelas-jelas dia ngasih ke gue. Itu sertifikat rumah gue, bukan rumah dia. Dia sama tau nggak punya rumah. Tuh, no, kerjaan. Gue mau tahu. Pokoknya gue nggak Ini emang, dek lu tuh jadi orang tuh kenapa percaya gitu aja sih? Yuk, Kamu kenapa? Ada tisu nggak? Coba ada tisu. Dan lagi-lagi di situ gue lihat Fania mimisan lagi. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu mimisan udah 2 kali loh. Gak usah pegang gue udah jijik disentuh sama lo. Yang kali ini tuh mimisannya lebih banyak lagi dari sebelumnya. Dan gue bener-bener penasaran karena sebelumnya Fania tuh kan nggak cerita apa-apa. Gue selalu nanya, kamu sakit apa? Tadinya dia tetap nggak mau cerita dia sakit apa. Akhirnya gue paksa, akhirnya dia cerita. Jadi sebenarnya kamu sakit apa selama ini? Jadi selama ini tuh aku hidup leukemia, Kak. Karena aku gak mau bilang sama mereka. Saya bingung, kok bisa calon suaminya, adik kandungnya yang satu rumah, nggak pernah tahu kalau kakaknya sering mengeluarkan darah dari hidungnya. Nggak tahu kalau kayak gini kenapa lu nggak ngomong dari kemarin? Gue mau ngomong dari kemarin, lo aja ngebantah gue mulu. Akhirnya, Fania pun bicara tentang sebuah pengakuan. Dan kamu tahu kenapa aku masih mempertahankan pernikahan ini? Mempertahankan kamu. Di sisa hidup aku cuma sama kamu. Tapi kamu malah kayak gini sama adik aku sendiri. Kita bakal nikah, aku janji. Enggak, aku Aku janji. giliran kayak gini kalian berdua minta maaf. Aku nggak tahu dia suaminya kemana. Suami kamu kemana, Naomi? Lah, kan ini anak kamu. Mana nih yang benar sekarang, Bayu? aku mau jadi istri kamu. Ya kamu mau kan nikah sama aku? Kurang jelas ya. Jadi dia cuma pengen di sisa umur hidup dia terakhir itu, dia cuma pengen menikah sama orang yang dia cintai. Makanya kenapa dia Sampai rela dia bayar, dia yang biayain semua pernikahannya. Oke, dan kita juga nggak tahu bagaimana perasaan Fania sekarang, gimana kecewanya dia setelah dia tahu semua yang terjadi. Ya udahlah, oke. Dan kalau begitu selesai udah tugas kita hari ini, mudah-mudahan.